Saya tanya, "Pak, saya apa? Abang lama sangat." Nah, suami saya cakap, "Itu immigration minta duit." Dia cakap lain kali kalau masuk imigrasi kena kena masukkan sedikit di dalam paspor duit kopi gitu ya teman-teman. Nah, Nah, ini adalah salah satu contoh yang salah guys ya. Mohon maaf aku tidak menyalahkan instansinya guys ya. Kalau aku perhatikannya, ini sangat dilarang sekali di instansi manapun. One, two, three, come on! Assalamualaikum dan selamat datang di Line7 Channel. Halo guys, kita bertemu lagi hari ini, hari yang cerah, dan tentunya aku sangat bahagia sekali karena bertemu kepada kalian semua. Dan tentunya aku sangat berharap sekali semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi, beserta orang yang ada di sekitar kita, semoga semua juga dalam keadaan sehat dan kita diberikan kemudahan dalam rezekinya, dalam kita mencari nafkah, dalam kita bekerja sehari-hari dimanapun kita berada. Amin. Oke, kali ini video yang akan aku reaksi guys ya, tentunya aku di sini untuk mereaksi video. Nah, video tersebut adalah video yang berjudul Perlakuan Immigration Malaysia Time Saya Buat Hal Ini. Dan guys, alangkah baiknya bagi anda yang belum mendukung channel ini, silahkan kalian support dulu dengan mengklik subscribe dan aktifkan notifikasi bel agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini guys ya. Dan kita langsung saja mereaksi video ini dari channel Harna Simbolon Family. Silahkan kalian kepoin aja, kalian masuk ke channel tersebut ya, kalian tonton videonya karena ada banyak sekali video yang menarik di sana. Kalian support dengan mengklik subscribe dan aktifkan notifikasi bel. Harna Simbolon Family. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Kita akan reaksi lalu dalam hitungan mundur 3, 2, 1, play. halo. Apa kabar teman-teman semua? Di luar sana? Alhamdulillah baik. Semoga Baik sehat ya. semua. Amin. Ya teman-teman, saya mau sharing ya, mau cerita pengalaman saya ya, pertama kali ya kan. Apa yang saya lakukan pertama kali? Kalau menurut saya itu pengalaman yang memalukan buat saya pribadi ya. Jadi kalian jangan langsung beranggapan negatif dulu ya teman-teman. Kenapa saya lakukan itu? Karena begini teman-teman. Awal mula saya datang ke Malaysia ini seperti yang di video-video saya Tunggu, ini statusnya karena ini ada di Malaysia ya guys ya. sebelumnya saya sudah cerita. Saya pertama kali datang ke Malaysia ini sebagai TKI, TKI ya, tenaga kerja Indonesia, oke. di kilang elektronik ya teman-teman. Jadi permit saya dulu kerja. Nah setelah pulang dari Malaysia ini, suami ikut kan, jadi calon suami lah waktu itu, ikut Waktu itu calon suami, oke. ke Indonesia gitu ya teman-teman. Indonesia. Nah pas saya lihat suami saya, bukan di sini ya, di Indonesianya ya, pas pertama kali cop paspor di Indonesia di Belawan ya, karena saya nak ferry datang ke Malaysia. Belawan Medan ya guys ya. Aku udah pernah ke daerah tersebut ya, Belawan. Tempatnya ramai banget di sana. Otomatis pulangnya pun harus naik ferry ya dulu ya. Jadi first time kami sampai itu di Belawan, dekat Belawan ya. Nah saya tengok suami saya di imigrasi ditahan gitu ya teman-teman, di imigrasi sana ya, ditahan gitu, ditanya-tanya. Jadi saya sudah keluar tapi suami saya tak keluar. Nah saya selang berapa lama saya tunggu, akhirnya suami saya keluar. Lepas itu saya tanya dia lah, saya tanya, "Pak, saya apa? Abang lama sangat." Nah suami saya cakap, "Itu immigration minta duit." Dia cakap lain kali kalau masuk imigrasi kena masukkan sedikit di dalam paspor duit kopi gitu ya teman-teman. Nah, ini adalah salah satu contoh yang salah guys ya. Mohon maaf aku tidak menyalahkan instansinya guys ya. Kalau aku perhatikannya, ini sangat dilarang sekali di instansi manapun yang ada di Indonesia guys ya. Namun ini adalah ulah-ulah oknum-oknum ya, beberapa oknum yang melakukan hal ini, dan ya otomatis yang lainnya bakal mengikut-ikutan ya guys ya. Itu karena kalau aku sepengetahuan aku adalah
tidak ketatnya aturan yang berlaku kepada pihak-pihak tersebut ya guys ya. Makanya dia dapat melakukan hal semena-mena seperti ini guys ya. Tapi sekarang aku rasa udah nggak bisa lagi guys ya, karena aturan sekarang udah sangat-sangat ketat sekali ya di Indonesia. Coba kita pelajari. Itu. Jadi selepas dari situ saya pikir, oh berarti kalau luar negara masuk ke satu negara harus selipkan duit di dalam paspor untuk duit kopi gitu ya teman-teman. Oh. Nah, jadi pas saya datang ke Malaysia ini pakai paspor melancong gitu ya teman ya, pakai paspor ya. melancong. Wisata ya guys ya. Saya ingat Malaysia pun pasti nanti tahan saya karena saya paspor melancong. Saya pikir ya pasti tahan saya, minta duit kopi. Dalam hati saya berpikiran sendiri gitu ya teman-teman, tanpa tanya suami ya. Jadi pas saya ikut dia punya pemikiran sendiri guys, punya pendapat sendiri. Mungkin immigration itu sama ya guys ya, di Indonesia, di Malaysia dan semua negara itu sama mungkin ya. Mungkin itu pendapatnya. Suami itu otomatis sampai di airport Penang, suami saya ikut orang cop paspor orang Malaysia punya, karena kalau di Malaysia ini ya ada khusus counter untuk orang Malaysia cop paspor gitu. Jadi luar negara ada khusus tempatnya. Jadi saya seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi suami saya ikut cop paspor orang Malaysia punya lah. Jadi saya ikut. Ya benar. Orang luar negara gitu ya kan. Jadi saya beratur ngantri gitu ya, beratur di jalan orang untuk paspor luar negara. Nah, ya, ketika mengantri itu banyak, otomatis banyak masa itu ya, banyak orang. Jadi saya berpikiran ketika berdiri, masa saya time berdiri itu, saya terpikir untuk masukkan ke dalam paspor saya Indonesia ini ya, saya masukkan 50 ringgit macam ini teman-teman. Saya masukkan 50 ringgit tapi saya lipat macam ini. Nah, saya buat macam ini. Tapi di itunya ya, di apa namanya, di sini yang ada foto kita itulah. Nah, saya masukkan di situ. Nah, pas time masa time saya turn, nah giliran saya gitu ya kan teman-teman. Saya kasih dong paspor saya kasih ke imigrasi itu. Imigrasi terkejut ya kan, dia heran, dia tengok paspor saya, dia tengok saya, dia tengok paspor saya, dia tengok saya, ya kan. Lepas tu dia cakap, dia tolak paspor saya balik, dia cakap tolong ambil balik, you lupa kod dekat dalam ada duit, ambil dulu. Lepas tu saya sudah tak berani cakap itu duit kopi, saya sudah tak berani. Lepas tu saya ambil balik paspor saya. Ya. Lepas tu saya ambil itu duit, saya kasih balik paspor saya, sudah ketakutan masa itu ya kan. Nah, dia angkat balik, dia sudah balikkan itu paspor saya dengan duitnya. Lepas tu saya ambil duit, saya kasih balik paspor, dia cop. Itu immigration cop, tak tanya apa pun, tak ada teman-teman. Lepas tu saya sendiri yang malu ya kan. Lepas tu sudah siap cop paspor, saya muka sudah merah, malu, sangat malu ya kan. Belagak pandai di negara orang ya kan. Lepas salah itu Bu, saya sudah keluar, masa mau jumpa suami dekat luar ya kan. Saya tanya suami saya bagi tahu suami saya, Bang, saya ingat macam abang hari itu masuk negara masuk lain di negara orang harus masukkan duit kopi. Jadi tadi saya tak tanya abang, saya masukkan ke paspor saya duit 50 ringgit, saya bagi cop ya dekat immigration. Lepas tu abang tanya, siapa yang bagi duit dekat dalam? Malaysia tak boleh punya. Malaysia tak boleh bagi duit macam tu, itu namanya rasuah. Oh iya guys ya, rasuah di Indonesia itu disebut dengan korupsi atau suap ya di sini guys ya. Namun di Indonesia sebenarnya tidak boleh melakukan hal itu guys ya. Ada aturan-aturan tersendiri yang dapat memberikan sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan hal tersebut. Namun itulah guys ya, pada masa itu sangat longgarnya aturan yang diberlakukan di Indonesia, makanya masih saja banyak orang yang melakukan hal-hal demikian. Ya, aku yakin dengan hal itu guys ya. Namun aku rasa sekarang itu udah nggak terjadi lagi guys ya. Nggak mungkin terjadi lagi karena aturannya udah lebih ketat lagi. Coba play. Maksudnya kita sogok namanya itu. Jadi saya tak tahu, saya ingat macam abang hari itu dekat Indonesia,
kena bagi duit kopi. Jadi saya ingat Malaysia pun kena bagi duit kopi. Beda, Suami saya tepuk beda. pukul ininya, alamak. Malaysia tak boleh ini macam, dia cakap. Kita Malaysia tak boleh ini macam. Nasib baik you tak kena tahan. Itu namanya rasuah kalau dekat sini. Itu tak boleh. Dia tangkap ya. Pengalaman yang Itu memalukan akan dekat Malaysia mendapatkan ini, hukum yang cukup berat ya saya guys sudah, ya. Rasuah. apa namanya, dalam hati, ya ampun Tuhan. Itu pengalaman yang sangat memalukan saya rasa. Ternyata masih untung tak dilaporkan ke polis ya. Ini bahaya ya. Tak sama satu-satu negara itu harus seperti itu, Beda, teman-teman. beda. Tapi sekarang Indonesia pun sudah tak ambil. Kalau dulu iya ya, dulu. Iya Kalau betul kan. sudah Sekarang tak udah ada. terambil lagi. Indonesia sudah mulai bersih, ya kan. Iya. Jadi kalau Malaysia saya rasa dari dulu ya, dari Ya, itu Malaysia dari dulu ya. tahun 2002, Indonesia sudah 2000 mulai ya saya guys ya, datang sudah itu. mulai. Saya buat itu macam ya. Dia kasih balik paspor saya dengan duit saya itu. Dia tak ambil duit saya. Nasib baik dia tak tanya atau kena tahan saya. Ini yang maksud resikonya. apa? Kalau dia cakap sampai macam tu, saya macam mana, ya kan? Padahal saya ingat, oh, saya tengok suami saya dekat negara saya dia buat macam ni. Saya ingat di sini pun mereka akan buat saya karena saya luar negara. Dalam hati saya pikir itu macam teman-teman. Nasib baik saya tak kena tahan ya. Kalau kena tahan habislah. Aduh, baru first time sudah kena tahan ya kan. Makanya itu dari dulu sampai sekarang immigration Malaysia itu memang betul-betul terstrukturisasi atau mekanisme cara kerjanya memang sangat-sangat memudahkan bagi seluruh pelancong atau wisatawan ya guys ya, dari mancanegara manapun tentunya suka jika berada di airport Malaysia ya guys ya, karena mudah sekali di sana dan sangat bersih, nggak ada yang namanya rasuah seperti itu ya guys ya, dari dulu ya. Dia cuma tanya hari itu, dia cop paspor, dia tanya, nah, you mau buat apa dekat Malaysia sini, jalan-jalan, lepas tu bawa duit berapa, ya, itu dia tanya itu, duit berapa. Masa itu dulu saya bawa duit, kalau sini duit 1.000 lah, 1.000 ringgit dulu. Saya cakap 1.000 ringgit, itu namanya kalau duit tunjuk dulu ya, itu harus ada, dari tahun 2002 itu sudah harus ada ya, gitu ya teman-teman. Itu aja prosedurnya dulu tahun 2002. Jadi saya yang sok-sok pandai taruh duit dekat aduh, memalukan betul ya kan. Tapi 30 juta rupiah kalau ya, kita tak lakukan seperti itu, ya mungkin saya ingat negara ini sama dengan negara saya gitu ya kan. Jadi saya sendiri sudah tahu bahwa Malaysia itu tidak enggak ambil yang seperti itu, enggak ada rasuah-rasuahnya ya kan. Oke lah, cerita saya hanya sampai di sini saja ya teman-teman. Ya, begitulah cerita saya, pengalaman saya teman-teman. Kalau ada kekurangan mohon dimaafin ya. Ini pengalaman pribadi yang lucu dan unik saya rasa. Lebih baik saya buat video, suatu saat anak saya boleh nonton. Pengalaman maknya yang memalukan, first time datang ke Malaysia pakai paspor melancong langsung. Seperti itu ya kan. Oke teman-teman, kalau ada kekurangan, kesilapan apa dalam video ini mohon maaf. Tidak ada maksud menyinggung mana-mana satu negara, tapi itulah pengalaman saya yang dulu tahun 2002. Oke, sampai jumpa lagi di lain video. Bye. Baik guys, jadi tadi aku baru saja mereaksi perlakuan immigration Malaysia time saya buat hal ini. Ini adalah satu tingkah kesalahan ya. Jangan dicoba lagi, jangan dilakukan lagi, karena ini mungkin saja dapat membahayakan diri sendiri, karena bisa saja tertangkap oleh polisi ya, dibawa polisi. Apalagi sekarang itu pastinya jauh lebih ketat lagi dari dulu ya guys ya. Sedangkan dulu di Malaysia itu sudah sangat ketat sekali ya, sudah manajemennya sudah sangat rapi ya guys ya, nggak ada rasuah di sana. Apalagi sekarang ya tentu lebih rapi lagi, lebih tertata lagi, lebih tersusun lagi dengan baik ya guys ya sistem manajemennya. Dan itu ya aku bilang apa ya guys ya, itu aku nggak bisa salahin dari instansi manapun ya tentang immigration Indonesia.
namun itu adalah sikap dari individu, dari oknum-oknum yang memanfaatkan jasa ya, memanfaatkan jasa untuk mengambil sebuah kepentingan untuk kepentingan diri sendiri dan kelompoknya, seperti itu guys ya. Dan pada masa itu aku yakin aturan memang tidak terlalu ketat untuk hal-hal seperti ini, namun mungkin ada banyak kasus yang terjadi ya dengan uang kopi ini, makanya aturan sekarang jauh lebih ketat lagi, jauh lebih ini ya. Tapi kalau aku lihat lebih maksimal penanganannya guys ya. Ada beberapa cara untuk ini ya, mencegah hal-hal seperti ini terjadi lagi, dan kemungkinan besar ketika kita masuk immigration ya sudah tidak ada lagi ditemukan ini ya, uang kopi atau uang apalah itu namanya ya. Sebenarnya itu adalah hal yang tidak baik sekali guys ya, bukan hanya mencerminkan diri kita, namun mencerminkan nama baik negara kita guys ya, itu juga ikut tercoreng ya, seperti itu. Maka itu mari kita untuk membanggakan negara kita, memajukan negara kita, bersih ya, budaya anti korupsi dan budaya bersih dari lingkungan. Baik, lagi demikian tadi video dari aku, semoga Anda semua terhibur dan terima kasih kepada video ini sangat bermanfaat sekali, sangat informatif bagi kita semua yang dapat kita saksikan, dan semoga ini bermanfaat ya guys ya. Baik, aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.